Sahabat Suarjaya pun berada, selalu bahagia dan bersyukur dan berniat baik walaupun sedikit. Hari ini kita akan membahas menjadi seorang enabler yang bijaksana. Kerangka berpikir dari enabler adalah seorang level leader berdasarkan proses PDCA dengan melakukan langkah-langkah 1 direction, 2 alignment, control, appreciation. Kita mulai dari direction. Direction adalah arahan yang diberikan oleh enabler untuk menentukan end in mind yang akan dicapai dalam mengimplementasikan sebuah sistem, agar arahan dapat dilaksanakan dengan efektif. Tentunya membutuhkan komitmen yang kuat dari semua individu yang terlibat, dari menentukan end in mind dan juga menggalang komitmen. Prosesnya adalah merujuk visi dari objektif perusahaan. Kedua, mendiskusikan dengan pihak terkait, menentukan tujuan implementasi, menetapkan strategi sumber daya, termasuk struktur tim dan aktivitas plan. Aktivitasnya adalah enabler merujuk kepada visi ataupun objektif perusahaan yang dinyatakan dalam kertas kerja perencanaan, untuk menjadi acuan dalam menentukan tujuan akhir yang akan dicapai pada implementasi manajemen sistem. Enabler juga mendiskusikan dengan pihak-pihak terkait, enabler subsistem lain, ataupun implementator dengan tujuan mendapatkan masukan bahwa tujuan yang akan dicapai cukup menantang, menyelaraskan kebutuhan dengan subsistem yang lain. Enabler juga menentukan end in mind yang akan dicapai. Enabler menetapkan strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dan menetapkan sumber daya yang dibutuhkan. Biasanya strategi yang diterapkan adalah menentukan struktur tim yang akan menggulirkan implementasi. Struktur tim dapat berbentuk koordinasi lintas fungsi ataupun membentuk sebuah komite. Mempertimbangkan kondisi saat ini dengan memperhatikan hasil pemetaan yang dilakukan melalui kegiatan assessment. Sumber daya yang dibutuhkan, sumber daya manusia, sumber daya fisik, meliputi keuangan, infrastruktur, material, dan lain-lain. Selain itu, menggalang komitmen, dimulai dari merencanakan kick-off meeting, mendorong dilaksanakan kick-off meeting, dan menetapkan komitmen, tekad bulat untuk melakukan hal tersebut. Untuk menggalang komitmen bersama dalam mencapai end in mind yang ditetapkan, maka enabler perlu merencanakan kick-off meeting. Waktu dan tempat yang sesuai, materi yang akan disampaikan, menentukan peserta undangan. Menentukan agenda acara, meliputi pembukaan, arahan enabler, presentasi hasil pemetaan, kick-off meeting implementation, penjelasan tugas dan tanggung jawab, penjelasan aktivitas plan. Penandatangan tekad bulat atau tekad bersama, fakta integritas. Enabler perlu mendorong melaksanakan kick-off meeting yang berhasil menggalang komitmen. Enabler mendapatkan komitmen dengan kick-off meeting dengan bukti formal melalui penandatanganan tekad bersama. Alignment dalam usaha mencapai end in mind, seluruh komponen dan individu di dalam organisasi harus selaras dalam setiap langkah implementasi. Empowerment, coaching, involvement. Itu adalah tahapan dalam melakukan alignment. Empowerment. Empowerment adalah usaha enabler untuk memberdayakan seluruh komponen dan individu dengan cara memberikan wewenang yang diperlukan untuk mencapai end in mind sesuai dengan kemampuan, pengetahuan, dan mental psikologisnya. Satu adalah prosesnya menetapkan tugas dan tanggung jawab. Tugas dan tanggung jawab dan juga membuat surat keputusan. Ketiga, sosialisasi struktur tim, tugas dan tanggung jawabnya. Aktivitasnya adalah enabler menetapkan tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh masing-masing implementator.
Enabler mengeluarkan surat keputusan penugasan untuk tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh personel yang tercantum dalam struktur tim. Untuk memastikan bahwa setiap personel yang terlibat memahami tugas dan tanggung jawabnya, serta memastikan seluruh tim dapat berkoordinasi dengan baik, maka dilakukan sosialisasi struktur tim, cakupan tugas, dan tanggung jawab masing-masing. Dalam hal coaching, untuk menyelaraskan kemampuan personel dalam menjalankan tugas yang dilaksanakan, maka enabler harus memastikan bahwa kemampuan personel, baik pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki sesuai dengan yang dibutuhkan. Prosesnya adalah sosialisasi manajemen sistem, handbook ya, dengan daftar hadirnya, training manajemen sistem, practical guidance-nya, ya. Training lainnya adalah menentukan pemenuhan kompetensi, monitoring dan evaluasi. Harus ada coaching checklist-nya ya. Oke, aktivitasnya adalah sosialisasi manajemen sistem, handbook. Sebagai langkah awal untuk memberikan pemahaman manajemen sistem, dilakukan sosialisasi kepada departemen level di atas atau ke atas ya. Dilanjutkan dengan sosialisasi manajemen handbook ke level yang lebih rendah oleh masing-masing departemen head atau PIC subsystem. Training manajemen sistem, practical guidance per subsystem. Sebagai langkah untuk memberikan pemahaman manajemen sistem dan pembekalan untuk implementasi manajemen sistem, dilakukan training manajemen sistem practical guidance untuk setiap subsystem. Training ini diberikan khususnya untuk karyawan yang terlibat implementasi sesuai dengan subsystem masing-masing. Ditambah dengan karyawan lain yang terkait dengan implementasi subsystem tersebut. Training lainnya untuk pemenuhan kompetensi, selain training yang khusus membahas tentang manajemen sistem, perlu dilakukan pula training lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan implementasi manajemen sistem. Monitoring dan evaluasi. Dalam melakukan coaching, enabler juga perlu melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui seberapa besar pengetahuan dan pemahaman yang telah dimiliki oleh tim dalam menunjang tujuan akhir dari implementasi. Involvement, keterlibatan enabler dalam melancarkan proses implementasi sangat penting, terutama memberikan dukungan moral dalam tugas yang dilakukan personal. Tentukan rencana keterlibatan, ya, calendar of meeting, hadir dalam aktivitas atau review, berikan feedback kepada tim, follow up. Tentukan pada aktivitas mana dan review mana saja yang akan terlibat di dalamnya. Mengacu kepada aktivitas plan, calendar of event, hadir di review dan keterlibatan dan aktivitas sesuai dengan sudah ditetapkan atau disiapkan sebelumnya. Berikan masukan, feedback, atau hal yang prinsip dalam implementasi yang dilakukan. Lakukan follow up atas hal yang ditemukan selama keterlibatan kehadiran dalam review. Kontrol harus dilakukan oleh setiap enabler agar mencapai tahapan atau tahap per tahap tetap mendukung end in mind. Melaksanakan Gemba, melaksanakan review. Itu adalah tahapan dalam melakukan kontrol. Proses Gemba, persiapkan Gemba, datangi lokasi dan lakukan pemeriksaan. Apakah ada ditemukan? Jika ya, meminta konfirmasi dari PIC. Apakah masalahnya besar? Jika ya, bawa ke meeting review. Jika tidak, solusi disepakati. Selanjutnya, beri motivasi pada PIC dan karyawannya. Aktivitas Gemba
persiapkan Gemba, lihat kembali checklist yang ada dalam pekerjaan tim kerja. Lakukan kegiatan Gemba secara reguler ke tempat tim Anda. Datangi lokasi dan lakukan pemeriksaan. Datangi lokasi kerja tim Anda. Periksa secara baik sesuai check sheet yang Anda pegang. Apakah di lokasi kerja ditemukan ketidaksesuaian? Apabila ditemukan ketidaksesuaian, maka minta konfirmasi kepada PIC setempat atau tempat kerjanya. Apabila masalah yang dihadapi besar, ini dapat ditentukan dari tingkat penyelesaian masalah. Apabila durasi renang atau membutuhkan waktu yang lama untuk mengambil keputusan dalam menyelesaikannya, maka dapat digolongkan pada masalah besar. Masalah besar tidak dapat seketika diselesaikan dengan Gemba, maka harus ditentukan pada forum lain seperti meeting atau review. Apabila masalah yang dihadapi tergolong ringan, diskusikan dengan PIC langsung di lokasi kerja on the spot, dan sepakati solusi terhadap masalah yang dihadapi. Akhiri dengan memberikan motivasi kerja kepada PIC dan karyawan agar menambah semangat mereka dalam bekerja dan memberikan kesan positif dalam kegiatan Gemba. Oke, jadi selanjutnya adalah kita bisa melakukan review. Reviewnya adalah persiapan review, checklist, jadwal, dan agenda, melaksanakan rencana sesuai dengan agendanya. Oke, dan membuat minutes of meeting dan di follow up. Jadi, aktivitasnya yang harus dilakukan, lakukan persiapan review sesuai jadwal dan agenda yang telah ditetapkan. Dokumen KPI atau target yang dijadikan referensi. Dokumen PICA yang menyajikan analisa masalah dan tindakan perbaikan yang ditetapkan. Isu penting yang perlu disampaikan. Mengikuti review sesuai agenda yang telah diatur oleh koordinator review. Review dilakukan dengan membandingkan target yang ditetapkan dengan kondisi aktual, performance. Apabila target tidak tercapai, maka disampaikan analisa dari ketidaktercapaian tersebut. PICA menyajikan langkah-langkah penyelesaian masalah. Seluruh hasil meeting dicatat dalam minutes of meeting. Lakukan follow up dari PICA dan minute of meeting sampai dengan pertemuan review berikutnya. Apresiasi adalah perhatian enabler terhadap setiap usaha yang dilakukan oleh anggota kelompok. Perhatian atas setiap hasil yang dicapai akan memompa semangat individu untuk melakukan lebih baik lagi. Dorongan semangat kerja diberikan agar setiap individu tidak cepat puas dengan hasil yang telah dicapai. Memberikan pengakuan, mempublikasikan prestasi, merayakan keberhasilan, itu adalah tahapan dalam melakukan apresiasi. Memberikan pengakuan. Setelah mendapatkan informasi mengenai kinerja dari implementator, seorang enabler akan memberikan pengakuan untuk prestasi yang telah dicapai ataupun usaha yang telah dilakukan. Pengakuan tersebut dapat diberikan dalam bentuk extrinsic motivator, misalnya finansial, fasilitas, materi, dan lain-lain. Intrinsic motivator, misalnya penghargaan, non-financial reward, tantangan lingkungan kerja, training, dan lain-lain. Mempublikasikan prestasi. Hal-hal yang bisa dilakukan untuk mempublikasikan prestasi dari implementator melalui berbagai media publikasi, email, papan informasi, buletin, morning meeting, dan lain-lain. Merayakan keberhasilan. Setiap pencapaian prestasi sebaiknya dilakukan dengan merayakan keberhasilan sebagai wujud apresiasi terhadap upaya implementasi agar lebih semangat pada kegiatan berikutnya. Bentuknya bisa makan bersama, team building, wisata, dan lain-lain. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, comment
untuk dukungan Anda agar konten-konten video selanjutnya lebih baik dari segala sisi.